Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan membahas materi tematik tema 4G subtema 3. Anak-anak masih semangat belajarnya ya? Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung kita masuk materi yang pertama. Gaya magnet. Anak-anak pasti pernah ya melihat magnet, bahkan memainkan magnet. Gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasa diberi warna merah, sedangkan kutub selatan diberi warna biru. Seperti pada gambar ya. Kutub magnet yang senama akan tolak-menolak jika didekatkan, sedangkan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Misalnya, kalian dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka magnet itu akan saling tarik-menarik atau menempel. Sedangkan, jika kalian dekatkan kutub utara dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan tolak-menolak atau menjauh. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dari gambar, coba kalian tebak mana benda magnetis dan mana benda non-magnetis. Ya, betul ya. Jadi, benda magnetis itu terbuat dari besi. Contohnya, paku, peniti, dan penjepit kertas. Sedangkan benda non-magnetis biasanya terbuat dari plastik, kayu, maupun karet. Contohnya seperti pada gambar, pensil, penghapus, dan sisir. Jadi, kalian bisa membedakan ya, mana benda magnetis dan mana benda non-magnetis. Pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, digunakan untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Yang kedua, digunakan untuk kompas dalam menentukan arah mata angin. Yang ketiga, digunakan pada alat elektronik seperti pintu kulkas. Pintu kulkas menggunakan magnet ya. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah peristiwa jatuhnya benda ke permukaan bumi. Seperti pada gambar ya, buah yang jatuh dari pohonnya. Setiap benda yang kita lemparkan ke atas, maka benda itu akan turun kembali ke bawah. Itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, benda akan melayang di udara. Pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai olahraga dan hiburan. Di antaranya, terjun payung dan loncat indah.
Yang kedua, sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Yang ketiga, mempermudah aktivitas manusia seperti berjalan kaki, mengendarai mobil, dan masih banyak lagi. Karena jika kita tidak ada gaya gravitasi, maka kita tidak dapat berjalan. Kita pasti akan melayang di udara. Selanjutnya, gaya gesek. Apa itu gaya gesek ya? Gaya gesek adalah peristiwa dua benda yang saling bersentuhan. Contoh, jika kalian sedang mendorong meja, maka alas meja dengan lantai akan saling bergesekan, yang menyebabkan gaya gesek. Pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari salah satunya terdapat pada rem kendaraan, rem sepeda, rem mobil, maupun rem motor. Gaya gesek dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Selanjutnya, perbedaan antara mozaik, kolase, dan montase. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasi susunan dari berbagai macam bahan menjadi karya yang utuh. Kalau kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia, seperti biji-bijian, kulit telur, dedaunan, dan masih banyak lagi. Sedangkan montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasi susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya yang baru. Jadi, kalau mozaik terbuat dari satu bahan saja, dan kalian kombinasikan susunannya. Misalnya, kalian mau menggunakan kertas origami. Maka kertas origami itu kalian tempel sesuai dengan gambar yang akan kalian buat. Sedangkan kolase terdiri dari berbagai macam bahan. Bisa kalian pakai biji-bijian, dikombinasi dengan kulit telur, atau dedaunan. Sedangkan montase adalah karya seni yang terbuat dari gambar yang sudah jadi. Jadi, gambar yang sudah jadi kalian tempel menjadi karya yang baru. Jadi bisa membedakan ya, mana mozaik, mana kolase, dan yang mana montase. Keragaman ekonomi di daerah pantai. Di Indonesia banyak sekali pantai ya. Contohnya, di Banten ada Pantai Carita, di Lampung ada Pantai Pasir Putih, di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, di Jogja ada Pantai Parangtritis, di Bali ada Pantai Kuta, dan di Nusa Tenggara Barat ada Pantai Senggigi. Coba, apa kalian tahu? Biasanya, pekerjaan yang ada di daerah pantai apa ya? Ya, betul sekali, nelayan. Selain nelayan, masih banyak lagi ya pekerjaan yang ada di daerah pantai. Salah satunya dalam bidang pariwisata. Contohnya, penginapan, toko penjual cenderamata, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Yang pertama, menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang kedua, mempelajari budaya Indonesia. Kalian bisa mempelajari tarian daerah, alat musik daerah. Kalian bisa menggunakan bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Jadi, jika kalian mempunyai teman berbeda suku, berbeda agama, kalian harus saling menghargai ya.
Yang keempat, hidup rukun dengan tetangga. Yang kelima, bersikap ramah kepada semua orang. Oke, sekarang Ibu punya tugas. Coba kalian kerjakan tugas pada halaman 93. Kalian jawab pertanyaan yang ada pada halaman 93 ya. Kerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan melalui GCR. Jika tidak ada pertanyaan, maka kalian langsung bisa mengerjakan tugas pada halaman 93. Tapi jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing ya. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya anak-anak. Selalu jaga kesehatan.